Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Qur'ana fastazharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahul jannah wa syafa'ahu fi 'ashratin min ahli baitih kulluhu qad wajaba lahun nar. Rawahu Ahmad wa Tirmizi an Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah wa alaihi salam. Siapa orang membaca Al-Quran fastazharahu, lalu dia tampakkan, dia menangkan, dia munculkan, dia bela-belain, disempet-sempetin, fa'ahalla halalahu, lalu dia halalkan apa yang dijelaskan halal, wa harrama haramahu, dan dia haramkan apa yang diterangkan keharamannya, adkhalahul jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Wa syafa'ahu fi 'ashratin, dan Allah akan berikan kauta kepadanya bisa menolong 10 orang min ahli baitih, dari keluarganya yang senasab. Kulluhum qad wajaba lahun nar, yang sudah diponis semuanya itu wajib kudu masuk neraka. Jadi pertama baca Al-Quran, kemudian dibelain itu Al-Quran, dimenangkan, ditampakkan. Yang kedua, yang ketiga, ahalla halalahu, dia halalkan apa yang halal, dia tinggalkan apa yang haram. Maka keutamaannya yang pertama, dia udah dapat slot masuk surga. Yang kedua, dapat tambahan bonus, dia berikan kauta bisa nolongin 10 orang dari keluarganya, ke atas, ke bawah, samping, ya. Saudara, saudari, abang, ya. Kakak, adik, ya. Orang tua, terus ke atas, ya. Yang sudah diponis masuk neraka ditolong sama dia. Allahumma ja'alna minhum. Kemudian ada lagi keutamaan yang diterangkan dari athar. Inna man qara'al Qur'an, sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran qa'iman, posisinya berdiri, bukan lagi ngaji, berdiri. Nah, kalau berdiri itu kan hukuman, ya. Kalau baca Al-Quran berdiri, ini punya keistimewaan. Qa'iman fis shalah, berdirinya di dalam sholat. Baca Al-Quran berdiri di dalam sholat, berarti dia hafal nih. Atau baca Al-Quran pakai tuh standing, yang pakai ada orang orkestra tuh biasa ada tulisan di depan itu. Modal juga buat dapetin 1 huruf bernilai 100 huruf. Boleh nggak baca nggak pakai hafalan? Boleh, taruh di depan. Apa fadilahnya? Kana lahu bi kulli harfin niyatu hasanah, setiap huruf dapat 100 hasanah nilainya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemberian dari Allah tuh nggak ada yang kecil, ya. Pemberian dari Allah kagak ada yang kecil. Wa in kana qa'idan khamsun, apabila duduk maka pahalanya Allah kasih 50 hasanah duduk. Wa in kana fi ghairi sholatin, apabila baca Al-Qur'annya tidak dalam posisi sholat, ala taharatin, dia masih dalam kesucian, wudu maksudnya, khamsun wa isruna, maka dia dapat keutamaan ganjaran 25 hasanah dari Allah. Wa in kana ala ghairi taharatin, apabila tidak di dalam keadaan suci, asyru hasanat, 10 kebajikan. Sambil jalan dibaca, duduk, nggak wudu, baca Al-Quran dengan hafalannya, maka dia dapat 10 hasanah. Kalau pegang, wajib wudu, karena haram pegang Al-Quran bila tanpa wudu. Tapi bacaan Al-Quran dalam keadaan tanpa wudu boleh, dan dia mendapatkan 10 hasanah. Selain junub, ya, haid, itu dalam hati aja bacanya. Jadi ini ada 50 hasanahnya.
Kalau capek berdiri duduk, maka kan dalam fikih sholat sunnah itu boleh duduk. Jadi kalau kamu mau, wah ini kalau saya Ramadan baca Al-Quran kalau berdiri kayaknya capek. Saya biasanya tadarus atau tilawah ya, biasanya 1 jam duduk, dibikin sholat aja. Allahu Akbar, ya sholat sunnah duha umpamanya. Setelah Fatihah, udah baca Al-Quran, taruh. Duduknya duduk seperti tahiyat awal lebih aman, karena kalau duduk sila boleh-boleh aja, khawatir kelupaan. Sadaqallahul azim langsung jalan, udah lagi sholat. Dan juga posisinya jangan yang dibanyaki lalu lalang orang. Takutnya lagi baca Al-Quran dia yang manggil, dinyautin aja lagi, batal sholatnya. Jadi kalau lagi orang baca Al-Quran duduk gitu ya, dipanggil nggak nyaut-nyaut, ya bisa jadi dia sedang sholat. Lagian juga kita manggil orang lagi baca Al-Quran nggak punya adab. Jadi berlomba-lomba nih mendapatkan kebaikan dari yang ada di depan mata kita, Al-Quran. Pegang Al-Quran. Wajah fi atharin akhar. Ada keterangan lain, asar lain. Man qara al-Quran wa huwa ya'lamu lima rufi'a wa lima nusiba kana lahu bi kulli harfin 700 hasanah. Allah Allah. Siapa orang baca Al-Quran, dia ngerti 5 rufi'a, kenapa dirafa'kan, 5 nusiba, kenapa dinasabkan. Artinya ngerti ilmu nahu. Alhamdu, kenapa dibaca du, tidak da, tidak di. Oh, alasannya jadi mubtada. Kenapa tidak pakai dun, pakai tanun? Oh, dia ma'rifat. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dia ngerti itu jawabannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semuanya bisa ditalar sama dia. Semuanya bisa di-i'rab sama dia. Maka apa ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala? Kana lahu bi kulli harfin 700 hasanah. Setiap hurufnya 700 hasanah. Rugi enggak ngapalin belajar ilmu nahwu? Enggak. Jangan menghindar dari ilmu nahwu. Cakep itu ilmunya. Luar biasa. Kalau baca tanpa paham ya 1 huruf 10 kalau tanpa wudu. Ini bagaimana kalau dia bacanya paham di dalam sholat? 100 kali 700. Hadza liman qara'a fi ghairi sholat. Ini bagi orang yang baca di luar sholat. 1 hurufnya 700 hasanah. Ketika ngerti 5 nusibah, 5 rufi'ah. Wa idza shalla qa'iman, apabila dia salat berdiri, falahu 100 hasanah. Dia dapat ganjaran 100 hasanah kama taqaddama fil maratib. Sebagaimana yang tadi disebutkan dalam urutannya. Wa yadribu sab'ata fil miyah, maka dikalikan 700 ke 100. Fa yakunu khalisuha, maka jumlah totalnya 1 hurufnya orang yang ngerti ilmu nahwu syarat, ilmu nahwu dulu, ilmu nahwu ya. Belum syaratnya, belum yang lainnya ya. 70 alfan, 70.000 hasanah 1 hurufnya. Alhamdu berapa huruf? Alif, lam, ha, mim, dal. Ada berapa? Ada 5. Ini 1 hurufnya 70.000. 70.000 kali 5. 5 kali 7 35. Jadi berapa? 350.000. Ini hitung-hitungan. Maksudnya apa? Biar kita termotivasi untuk menambah ilmu. Orang gajian kerjaan dia tergantung ilmunya. Kerjaannya sama. Bahkan lebih ringan, tapi gajinya lebih gede yang ringan kerjaannya. Kenapa? Ijazahnya beda. Meskipun ijazah belum tentu menandakan ilmu, tapi minimal orang menilai dengan itu, dengan simbol ilmu itu dapat ganjaran lebih. Apalagi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Alim dan sungguh-sungguh menghargai ilmu. Afadahu al-Allamah Muhammad ibnu Hadi as-Sagaf fi Risalati Ath-Thimar Ayyaniyah. Iqra.